Halo, assalamualaikum Aga Kareba pemirsa. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menyapa Anda di Pautere, panggung obrolan terkini. Dan spesial Pautere hari ini pemirsa, kami tim iNews TV Makassar berkesempatan untuk mengikuti proses reses dari anggota DPRD Kota Makassar, yaitu Bapak Insinyur Haji Syamsuddin Raga. Nah, tapi sebelum kita berangkat ke lokasi reses, kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah bersantai di sana pemirsa. Assalamualaikum Pak Syamsuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, kabar baik. Baik Pak, sebelum kita berangkat ke lokasi resesnya nanti, terlebih dahulu kita berbincang sedikit terkait reses itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Pautere yang ada di rumah. Baik. Bagi seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya Biringkanaya dan Taman Andrea, selaku dapil pemilihan saya, reses merupakan ini adalah tugas rutin bagi setiap anggota dewan. Jadi setiap tahunnya itu kita melakukan reses dengan 3 kali, 1 kali itu sebanyak 6 titik. Dan itu ditentukan juga bahwa dalam 1 titik itu kita bisa menginput atau mendapatkan informasi atau aspirasi dari masyarakat. Maka dengan itu kami berharap ke seluruh masyarakat di mana kami bertempat untuk melakukan reses, maka masyarakat itu bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan kepentingan-kepentingan secara umum. Nah, dengan adanya reses itu merupakan pula bahwa anggota DPR ini mendapatkan sebuah masukan, sehingga masukan itu bisa kita implementasikan kepada eksekutif, di mana eksekutif itu selaku pengguna anggaran, namun sesungguhnya segala bentuk anggaran itu berdasarkan dengan keputusan DPR. Baik, berarti sesuai nanti apa yang aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, yang disampaikan kepada Bapak, kemudian juga nanti akan dipertimbangkan dan kemanfaatannya juga untuk rakyat di masyarakat di dapil Bapak. Betul seperti itu Pak? Ya betul, karena hampir anggota DPR itu tidak mendapatkan sebuah bahan dalam rangka perbaikan atau program ketika kita tidak begitu banyak cara. Kalau saya pribadi, ya di samping kami melakukan reses, sosper, dan dengan berdirinya rumah aspirasi SR community, itu merupakan sumber daripada informasi-informasi di mana masyarakat itu membutuhkan atau butuh bantuan. Ya, jadi melalui rumah aspirasi dan posko pemenangan ini masyarakat bisa melapor di sini kalau ada hal yang ingin dilaporkan, begitu Pak? Ya, setiap hari 24 jam kami menerima masukan-masukan, kami menerima informasi dari masyarakat. Yakin saja bahwa kami ini selalu meninggalkan tempat ini, betul-betul kami sudah tidak bisa lagi membuka mata. Rata-rata itu jam 4 kami tinggalkan tempat ini. Setelah itu kami pulang ke rumah untuk istirahat dan menunggu apalagi jadwal-jadwal yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPR. Baik Pak, terkait dengan Komisi B sendiri, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah juga apa sih tugas dan juga fungsi dari Komisi B bidang ekonomi dan juga keuangan? Baik, bagi pemirsa potret hari ini bahwa Komisi B ini memiliki beberapa mitra, utamanya perusahaan-perusahaan daerah. Perusahaan daerah kita di Kota Makassar ada 6, pemotongan hewan, PD parkir, PD pasar, PD terminal, BPR. Ini semua ini dalam rangka untuk mendapatkan sebuah pendapatan asli daerah, maka Komisi B itu bertekad bagaimana para direksi-direksi ini bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada
di masing-masing bagian. Di samping juga ada beberapa juga mitra kami SKPD, yaitu perdagangan, pariwisata, pertanian dan kelautan, koperasi, termasuk camat-camat dalam rangka pendapatan retribusi sampahnya. Jadi semua kecamatan sekota Makassar ini bagian mitra kami juga dalam membahas atau membuat sebuah teknik bagaimana potensi itu atau cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa di Kota Makassar ini memiliki kurang lebih 1.600.000 penduduk. Setiap hari beraktivitas, contoh kalau pada parkir. Ya, ini masyarakat ini berpindah-pindah, dan di mana mereka pindah dalam kondisi berkendaraan itu bisa dipetik 2-3 kali sehari. Ya, dikali beberapa pengguna parkir. Nah, sekarang ini ya mungkin PD parkir itu menciptakan sebuah teknik yang bisa betul-betul meningkatkan pendapatan daerah. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Pemirsa Pautere dimanapun Anda berada, tadi sudah kita mendengarkan sedikit penjelasan terkait apa itu reses, kemudian juga apa tugas dan fungsi dari Komisi B itu sendiri. Nanti kita akan mengetahui lebih jauh apa saja hasil-hasil reses dari reses hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini pemirsa, dan sekarang saya sudah berada di lokasi reses Dapil 3 pemilihan dari Bapak Insinyur Haji Syamsuddin Raga untuk masa reses pertama periode 2021-2022 yang mana sudah dihadiri oleh seluruh masyarakat dan juga tokoh-tokoh seperti lurah, RW dan juga RT, dan nantinya juga akan kita dengarkan seperti apa aspirasi-aspirasi dan juga yang akan menjadi catatan-catatan hasil reses nanti yang akan dibawa di persidangan paripurna. Seperti apa liputannya Bapak Desa berikut untuk Anda. Menuju lokasi reses, mudah-mudahan di tempat itu memberikan sebuah masukan dan bermakna bagi kami dan seluruh warga Rencanaya. Ada lagi Pak yang saya ingin usulkan untuk tahun-tahun ke depannya. Andaikan masih ada bantuan jalan nanti di sini Pak, karena masih ada titik-titik yang belum terjangkau. Saya ingin sekali Bapak memperhatikan saya lagi untuk memperbaiki jalan yang belum terjangkau sekarang ini Pak. Itu saja barangkali. Ya, panjang lebarnya kemungkinan di bagian sana ada kurang lebih 100 meter persegi.
100 meter lah dari sana belok. Terus di muka rumah Haji Abdu kurang lebih 50 meter panjang. Kalau lebar kan ada yang 4 meter, ada 5 meter. Kalau lebar jalan Pak. Dan mungkin di sana agak lebar Pak. Di RT 02. Kebetulan alhamdulillah Pak, karena jalan kami sudah diperbaiki, sudah bagus, sudah mantap. Tepuk tangan yang meriah dong. Kebetulan jalan kami lebih tinggi daripada gotnya. Jadi mohon kalau bisa Pak, kalau Ibu Fatimah, kalau boleh itu gotnya diperbaikan Pak, karena masih ada yang tidak banyak yang tertutup got, tidak jadi mau digali. Perlu bantuan dari apa namanya? Perlu bantuan dari Bapak. Ya, Pak. Panjangnya yang ini ukuran buat Pak. Panjangnya ya. Satu. Luasnya panjang kalau panjang ya. Saya punya jalan. Langsung ikut jogan gini. Betul itu. Daripada saya berbeli-beli toh. 20 meter. Tepuk tangan untuk Pak RT dulu. 20 meter kali 3 berarti 60 meter Pak Dewan. Oh, Di bisa sini, dapat di sana pribadi. dengan 3 titik. Saya berterima kasih barangkali. Itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah artinya saya warga Sudian Raya kalau saya tidak bisa berpihak untuk Sudian Raya. Tepat lagi dong. Mantap. Makanya setiap kegiatan reses itu pasti saya tidak tinggalkan lokasi Sudian Raya. Jadi yang pertama itu Sudian Raya. Mulai tahun 2019 reses pertama Sudian Raya sampai saat ini, dari tahun ke tahun, bahwa Sudian Raya tidak pernah saya tinggalkan untuk melakukan kegiatan reses. Jadi tinggal saya, di sana lagi. Yang penting Sudian Raya. Karena saya mau lihat ini Sudian Raya betul-betul tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh jalannya rusak, tidak ada lagi masyarakat mengeluh, Pak Dewan, bagaimana anu ini kasihan? Ya, kami atur semua. Cuma yang saya harapkan ini kan berjalan beransur, ya, berdasarkan dengan anggaran APBD kita, ya. Karena APBD kita ini 4,2 triliun, tapi silpa kurang lebih 800 miliar tahun ini. Banyak silpa Bu, ya. Jadi kemarin pertanggungjawaban wali kota, dari 4,2 triliun itu silpa kurang lebih 800 miliar. Coba kalau tidak silpa itu 800 miliar itu tertutup semua. Cuma persoalannya karena kita ini baru lepas dari pasca Covid, ya, sehingga kita harus sama-sama memaklumi. Ya, pemerintah kita itu punya keinginan lebih daripada warganya. Ya. Pemerintah ini selalu memikirkan yang terbaik untuk warga, bukan untuk kepentingan dan kelompok. Tetapi yang diutamakan bagaimana warga saya ini bisa hidup sejahtera, bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan penuh dengan keamanan.
orang saya minta. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat seperti apa proses reses di lokasi pertama di Kecamatan Tamalan Rea, sekarang kita sudah berada di Kecamatan Biringkanaya untuk melihat proses reses di lokasi kedua. Nantinya juga akan kita dengar bersama-sama aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang tentunya akan dijadikan catatan-catatan bagi Bapak Syamsuddin Raga yang nantinya akan dibawa ke sidang paripurna. Untuk itu pemirsa, seperti apa prosesnya? Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka reses ini Bu, sudah disampaikan baik melalui Pak Lurah, Pak RT, Pak Bimas, bahwa sesungguhnya kegiatan reses ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada saya selaku anggota DPR di mana kebutuhan-kebutuhan kita termasuk kebutuhan infrastruktur pendidikan SDTA di sini, apakah perlu memang SDTA mau dibenahi atau bagaimana guru-guru itu bisa mendidik secara lebih baik lagi, termasuk keamanan, kesehatan. Itulah yang harus kita sampaikan karena kami juga mungkin agak sedikit pengetahuan saya terkait daripada kebutuhan kita tanpa kita semua yang bisa menyampaikan. Ya, namun kami sudah ada posko aspirasi yang 24 jam bisa kita datang bersilaturahmi, bisa menyampaikan juga bahwa Pak Dewan ada anakku seperti ini, kayak kemarin mau masuk SD, mau masuk SMP, itu, nah itulah yang terlibat di dalam pendidikan. Terus kesehatan. Ada keluarga akan mau berobat, mungkin dipersulit atau birokrasi di rumah sakit daya agak sulit, ya bisa kita hubungi saya. Dengan hasil kemarin kami sosper ada lampu hijau buat SR. Tepuk tangan untuk Syamsuddin Raga. Ya, SR itu nama saya Syamsuddin Raga, disingkat SR, tapi tagline saya Suara Rakyat. Kendala yang kita hadapi, baik itu jalan, kita jemput setiap anggota dewan itu keluhannya itu drainase. Gini Pak,
dari sekian rumah yang ada di Pondok Jati, utamanya sejajar yang saya di sebelah kanan, saya tidak tahu air limbahnya itu mengalir kemana karena kering. Kecuali saya dengan tetangga saya hanya 2 rumah yang air limbahnya itu keluar. Hanya keluar saya, air limbah keluar tapi montoknya di ujung karena jembatan yang di depan itu buntu. Ya, nah, terus kedua kalau hujan air yang dari sana, yang dari luar turun kemari, nah, terus mengalirnya ke sini. Jadi mungkin drainasenya mungkin bisa diperhatikan, gitu. Terus kedua mengenai jalanan, kebetulan Pak Dewan ada menginjak kaki di situ. PP-nya ini kan mungkin sudah lama, jadi ya agak bengkok-bengkok begitu. Nah, ya. Terus yang di depan juga jalanannya sudah agak miring, dan depan rumah saya juga itu turun rendah. Intinya 2 usulan, Ya. drainase dan jalan. Iya. Ada kendala masalah pendidikan, Pak. Saya punya keponakan, kendalanya masuk di kemarin di Manoroke, akte kelahiran menyusul di Capel. Iya. Tapi beliau yang panitia di sana tidak menerima, dia bilang kasih lengkap dulu. Bagaimana kira-kira solusinya, Pak? Kalau kita belum lengkap, lantas kita ini orang tidak mampu. Maaf ya, bukan kita tidak mampu. Anak sendiri Pak ya? Ya, Anak sendiri? keponakan, anaknya saudara. Kedua, masalah pendidikan mereka agak bagaimana ya? Sekarang kan harus ada HP, Pak ya, belajar di rumah. Sedangkan kita kehidupan saya ini pas-pasan, dia punya orang tua pas-pasan, hanya ngojek kasihan. Oh kodo, ampun. Jadi saya bilang sabar-sabar tuh, siapa tahu besok ada rezeki. Barangkali kita besok ada rezeki baru kita Amin. Semua di sini doakan. hanya begitulah mungkin penyampaian saya minta solusinya dari anggota dewan. Cuman kami mohon kalau bisa Pak Dewan berkunjunglah ke tempat kami supaya Bapak bisa melihat jalanan kami ke sana. Perumahan Bu ya? Perumahan Villa Kenangan, Pak. Villa Kenangan. Iya, Villa Kenangan untuk Sandra. Iya. Iya, tapi alhamdulillah kami sering dibantu oleh Pak RW. Tepuk tangan untuk Pak RW. Mungkin hanya sekian Pak Dewan, kalau bisa Pak Dewan sekali-sekali mengunjungi rumah kami atau tempat kami di sana karena kendalanya jalan, Pak. Oke. Jadi setahu saya ini perumahan itu dikelola tanpa ada kerjasama dengan perbankan. Jadi kita menyicil langsung sama agen itu ya. Iya. Ya secara pribadi. Ya Samsul Tayak. Ya waktu saya bangun juga perumahan Pesona Alam Mas itu, saya selaku direktur, beliau selaku komisaris. Tapi karena mau berdiri sendiri, maka dia minta untuk keluar di perusahaan itu. Ya, jadi saya tahu itu perumahan. Cuma kan persoalannya begini Bu, ini perumahan ini tidak bekerja sama di salah satu perbankan. Yang kedua juga itu pasos-pasosnya sama sekali tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Ya. Tapi jangan berkecil hati Bu, sebelum saya berhenti menyampaikan ya. Jadi ini persoalan pertama, tinggal kita menunggu waktu ini karena ada pansus sekarang ini yang sementara jalan terkait daripada apalagi dengan adanya aturan-aturan perda sebelum lahir ini, maka ini sementara berjalan, mudah-mudahan bisa diterapkan tahun depan, dirubah aturan yang sudah ada bahwa harus menyerahkan pasos-pasos di salah satu pemukiman perumahan baru bisa kita lakukan. Tetapi ini perda ini yang akan lahir nanti akan tidak mengatur kepada aturan yang sudah kemarin itu. Ya, artinya kalau seperti ini pasti turun gitu.
Kalau seperti ini kan masih layak untuk dipakai. Kecuali kalau rusak parah nih, baru masih ada itu tetangga kan masih jalan tanah, itu yang diprioritaskan dulu sama dengan Al-Amin apa? Pondok Sandra, ya, Pondok Kenangan. Bila Kenangan. Oh, Kenangan, saya kira Kenangan. Kalau Kenangan itu berarti itu kenangan kita, jalan terusak. Iya, jadi sabar Ki, toh karena mungkin Pondok Jati juga belum pernah diserahkan pasos-pasosnya juga barangkali, ya belum juga. Iya. Jadi ini kan pengalaman. Berikutnya tahun depan ini kalau ada hal yang sama kasusnya, kita sampaikan sama saya. Hubungi Pak RW. Pak RW bisa berkonek dengan saya 24 jam. Beliau juga sering di posko saya. Gitu? Jadi sampaikan sama Pak RW, nanti Pak RW yang sampaikan sama saya terkait dengan penerimaan siswa baru, baik itu SD maupun SMP, kecuali saya minta angkat tangan kalau SMA, karena DPRD kota itu hanya sebatas SMP saja. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan tadi kita sudah menyimak hasil reses dari dua lokasi, yaitu Kecamatan Biringkanaya dan juga Tamalan Rea. Nah, langsung saja kita bertanya dengan Bapak Insinyur Haji Syamsuddin Raga terkait apa sih hasil reses dan kemudian juga apa yang menjadi catatan-catatan yang akan dibawa nantinya ke sidang paripurna. Pak, seperti apa hasil reses hari ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah pertama saya ucapkan karena berakhirnya acara reses untuk titik pertama di Kelurahan Sudian Raya, Kecamatan Biringkanaya. Ada beberapa hal masukan-masukan daripada masyarakat, yaitu pertama bagaimana infrastruktur itu bisa betul-betul teratasi dengan baik. Yang kedua, ada beberapa juga pendapat dari masyarakat bahwa pendidikan itu betul-betul harus ditingkatkan dan diberikan wadah kepada masyarakat di mana sistem zona itu bisa terjangkau untuk anak-anaknya. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan merupakan sebuah juga sumber daripada kehidupan, sehingga masyarakat Biringkanaya dan Tamalan Rea ini berharap pelayanan terkhusus kepada masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke bawah pada khususnya. Terus Pak, terkait dengan hasil reses dan juga aspirasi yang disampaikan oleh warga tadi, apakah nantinya ini akan segera terrealisasikan atau mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan dulu, mengingat juga pasti akan ada prioritas-prioritas yang disesuaikan dengan anggaran? Ya betul, tetap kita berpedoman kepada contoh infrastruktur yang harus diutamakan atau diprioritaskan berdasarkan dengan kondisi lingkungan itu sendiri. Itu ada beberapa aspek yang harus ditinjau kembali. Tidak semudah bahwa jalanan itu harus dilakukan. Itu dilihat dari jumlah penduduknya yang berdomisili di sana dan berapa banyak masyarakat yang beraktivitas lewat jalan itu. Itulah sebuah ukuran di mana yang nomenklaturnya bahwa yang diprioritaskan itu ya seperti itulah sifatnya. Selanjutnya saya ke Pak Lurah. Saya ingin tanya Pak Lurah. Baik, Pak, dari hasil reses tadi apa yang Bapak harapkan dari hadirnya Bapak Insinyur Syamsuddin Raga ini? Syamsuddin Raga. Tentu harapan kami sesuai dengan harapan masyarakat Kelurahan Sudian Raya terkhusus dan secara umum Biringkanaya Tamalan Rea terkait serapan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sebagaimana kita juga ketahui, kemarin kan sudah ditetapkan rancangan anggaran pendapatan APBD 2023 yang tentunya rancangan itu akan menjadi program nantinya
untuk pemerintah Kota Makassar dan nanti diintervensi oleh dinas-dinas bersama DPR di komisi-komisi masing-masing. Tentu harapan masyarakat ini tidak jauh berbeda dengan harapan kami selaku pemerintah Kelurahan Sudian Raya. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa Pautere, nanti kita akan melanjutkan lagi terkait apa saja strategi-strategi khususnya Pak Syamsuddin Raga di Komisi B. Tetaplah bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini pemirsa, dan saat ini saya sudah berada di lokasi pengecoran jalan yang menjadi hasil dari reses tahun sebelumnya dari Bapak Syamsuddin. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan proyek ini? Ya, terima kasih kepada yang pertama Dinas PUPR yang betul-betul bisa memberikan koneksi terhadap hasil reses kami di tahun akhir 2020, dan alhamdulillah hari ini sudah kita lihat bersama bahwa jalan ini sudah dicor kurang lebih 300 meter panjangnya, dan ini merupakan sebuah perjuangan, dan alhamdulillah masyarakat sudah memberikan apresiasi terhadap kami bahwa selaku anggota dewan kami juga ucapkan kerjasamanya yang baik di PUPR dan jajaran yang terkait pemerintah Kota Makassar. Baik, saya kemudian ke Pak RW. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait apa kemudian yang menjadi harapannya lagi setelah melihat proyek yang ini telah dilakukan. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta banyak terima kasih Pak Dewan mewakili warga atas bantuannya bisa terrealisasi nih coba pengecoran di Jalan Sarana Indah ini. Dan selanjutnya saya tetap berharap ke Pak Dewan jalan-jalan yang belum terpaving atau tercor bisa dibantulah ke depannya. Itu barangkali yang saya minta. Ada beberapa hasil reses yang belum terrealisasi dari tahun-tahun sebelumnya yang ingin direalisasikan di tahun ini. Ya, jadi kalau tahun ini ya mungkin ini yang ada yang terakhir ini, tetapi besok insya Allah ada lagi itu lingkungan atau jalan lingkungan yang mau dipaving besok. Setelah itu mungkin tahun depan juga hasil reses kami hari ini ada beberapa memang masukan-masukan masyarakat yang perlu barangkali dipenuhi karena ada beberapa jalan itu yang sifatnya estafet, ya itu mau dilanjutkan kembali untuk dalam tahap penyelesaian yang volumenya itu yang kurang lebih 300 meter panjang, lebar 5 meter. Berarti harus bertahap ya Pak? Ya, insya Allah tahun depan bisa kita harapkan kepada instansi yang terkait khususnya PUPR. Baik, semoga secepatnya terrealisasikan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Pautere pemirsa, dan saat ini kita sudah sampai di penghujung segmen. Dan kalau kita sudah melihat proses reses, kemudian juga sempat mengunjungi realisasi dari reses sebelumnya yaitu pengecoran jalan. Nah, saat ini kita akan ngobrol santai dengan Pak Syamsuddin Raga yang juga bisa disingkat dengan SR. Ada juga beberapa pengertian dari SR itu sendiri. Penasaran, langsung saja kita tanya langsung ke orangnya pemirsa. Apa itu Pak SR? Ya, SR itu singkatan dari nama saya, tapi tagline saya sekaligus saya pakai SR Suara Rakyat untuk Anak Rakyat.
Baik, memang terlihat dari proses reses tadi, terlihat Bapak sangat merakyat, sangat menyatu dengan mereka dan untuk menampung aspirasi-aspirasi mereka. Nanti kita akan lebih jauh membahas tentang karir politik Bapak, tapi sebelumnya kita akan membahas terkait dengan yang di-mention di segmen pertama tadi terkait PAD nih Pak. Kita membahas yang memang di yang Bapak naungi sekarang di Komisi B. Apa sih Pak yang saat ini menjadi pemasukan PAD itu sendiri dari mana? Ya, jadi Komisi B ini menyangkut terkait daripada pendapatan asli daerah. Ada beberapa perusahaan daerah, ada 6, PD Parkir, PD Terminal, PD Pasar, Rumah Pemotongan Hewan, serta BPR. Ke-6 ini ya kami berharap agar semua direksi-direksi yang baru ini betul-betul bisa bersinergi dengan jajarannya ke bawah agar tujuan daripada itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Baik, kan baru-baru ini di Juli lalu ya Pak, pelantikan direksi dan juga pengawas. Bagaimana Bapak melihat progres dari mereka hingga saat ini? Apakah sudah kira-kira dapat mencapai target PAD untuk tahun ini Pak? Ya, hasil daripada MONEP atau rapat pembahasan terkait dengan pendapatan daerah itu ya alhamdulillah ada perubahan, baik di PD Parkir itu sangat menggembirakan. Dari awalnya mungkin hanya bisa memberikan partisipasinya terhadap pemerintah kota, sekarang sangatlah luar biasa, dan harapan kami ke depan ya supaya ditingkatkan lagi, termasuk juga PD Terminal. PD Terminal ini yang notabene-nya selalu disubsidi, selalu rugi. Tapi harapan kami ke depan bagaimana perangkap dari direksi itu bisa menciptakan suatu kemajuan, dan kemajuan itu bisa menghasilkan sebuah hasil. Nah, itulah harapan kami. Berharap bahwa para direksi itu bisa membuat sistem yang lebih baik dan lebih maksimal, dan tentu juga di perangkap bawahannya harus bekerja sama, dan pimpinan direksi juga harus bersinergi. Sudah sampai berapa persen nih sekarang Pak dari target? Kalau PD Parkir itu sangat luar biasa, dari direksi yang baru ini sudah bisa dibanding dengan direksi lama itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Kalau terminal ini sementara menyusun sebuah strategi sistem untuk diterapkan di perusahaan itu. Oke, baik, terkait Ranperda sendiri tadi Bapak sempat mention ada 26 Ranperda, apa nih Pak salah satunya? Bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa PAUTERE. Jadi 26 rancangan Perda 2023 itu kami kemarin setelah rapat melihat ada jumlah 26, termasuk kelanjutan dari Ranperda 2022, tetapi itu nanti finalisasinya setelah tutup buku Desember, dan tentu juga kita harus koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Terlibat juga dalam potensi itu adalah Kabak Hukum Provinsi. Berapa jatah yang harus diberikan kepada pemerintah kota untuk membentuk suatu perda baru. Oke. Baik, kita ingin mengenal lebih jauh nih. Langsung saja kita ingin mengenal karir, seperti apa sih karir sebelumnya dari Pak SR ini sebelum menuju ke kursi legislatif Pak. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman pemirsa PAUTERE. Jadi awal daripada kegiatan politik saya itu mulai dari Partai Demokrat tahun 2007. Terus lanjut daripada itu kami salah satu juga peserta pemilu 2009, dan pada saat itu kami belum beruntung menjadi anggota dewan. Lanjut daripada itu ada namanya Partai Nasional Republik yang dipimpin oleh Tommy Soeharto, maka kami diamanahkan pada saat itu 2009 menjadi
ketua partai di Kota Makassar. Tapi hasil daripada verifikasi untuk 2019 sehingga 2014 tapi partai itu tidak lolos verifikasi baik administrasi maupun faktual, sehingga kami pindah lagi ke Partai Gerindra. Pada saat itu ya kami juga mencalonkan jadi calon legislatif di Dapil Biringkana dan Tamalandrea, dan hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan saya ya, karena kami juga tidak lolos pada saat itu. Nanti setelah hadir Partai Perindo ini, kami coba-coba bersilaturahmi salah satu pengurus DPW, dan alhamdulillah kami diterima menjadi kader, dan pada saat itu juga kami diamanahkan menjadi ketua Green Garda Raja Wali Perindo tingkat provinsi. Kami ketuanya langsung, dan setelah itu kami selaku kader Partai Perindo tetap mensosialisasikan termasuk program-program yang akan diluncurkan melalui pusat sampai ke daerah. Begitupun juga kelanjutannya kami mencalonkan diri pada tahun 2019 baru ini, dan alhamdulillah baru tercapai sebuah cita-cita menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Ya, jadi baru di Partai Perindo ini bisa terrealisasikan mimpi-mimpi tersebut ya Pak? Ya alhamdulillah, nanti setelah Partai Perindo, makanya ada beberapa partai selama ini yang mengajak kami untuk pindah, tetapi kami berpikir bahwa sesungguhnya Partai Perindo lah yang membuat diri saya menjadi mewujudkan cita-cita saya menjadi anggota dewan. Sebelumnya ini, sebelum berkarir di kursi legislatif, karirnya sebagai apa Pak? Kalau saya kan latar belakang daripada keseharian itu, saya anggota REI, developer yang membangun perumahan ada beberapa tempat, dan juga sebelumnya kami masuk di Partai Perindo. Itulah pekerjaan kami sehari-hari. Apa kemudian yang memotivasi Bapak sehingga ingin maju ke kursi legislatif ini? Jadi sering saya katakan bahwa rezeki yang diberikan sama Yang Maha Kuasa itu tidak cukuplah buat untuk semua warga Makassar, khususnya warga Biringkana dan Tamalandrea, karena itu ada keterbatasan. Ya, namanya rezeki itu adalah hasil sebuah karya dan usaha yang tentu juga tidak mudah kita capai. Dan pada saat itu kami berpikir bagaimana kami ini, saya selaku manusia biasa, tetapi bisa memberikan partisipasi saya terhadap masyarakat Biringkana dan Tamalandrea dan pada umumnya Kota Makassar, sehingga kami berpikir mungkin saya harus menjadi sesuatu bagian daripada pemerintah, yaitu melalui kursi DPR, sehingga terciptalah sebuah aspirasi, di mana aspirasi itu adalah permohonan masyarakat umum untuk bisa betul-betul diterapkan dan direalisasikan. Itulah mimpi-mimpi kami, bagaimana pada intinya bahwa kami bisa memberikan sesuatu yang belum ada melalui kursi DPR. Baik, dan alhamdulillah saat ini terrealisasikan dan masih banyak lagi nantinya yang akan direalisasikan. Betul. Lagi ya Pak? Artinya saya belum sampai, ya cukuplah kita harus tetap bersyukur. Tetapi kepuasan itu seorang insan itu tidak ada batasnya. Ya, karena permohonan itu dari hari ke hari pasti ada kemauannya masyarakat. Sehingga itu menjadi PR saya, bagaimana semua ini bisa direalisasikan oleh pemerintah kita. Baik, terkait target politik ke depannya nih Pak, apa selanjutnya yang akan dilakukan? Apakah akan mencalonkan lagi mungkin? Seperti apa Pak? Ya, kalau sebuah amanah itu, saya kemarin juga ada beberapa kegiatan-kegiatan DPR, kami selalu menyampaikan bahwa kalau kita menginginkan lagi kami kembali menjadi anggota legislatif, ya tentu saya harus meminta tolong kepada semua masyarakat
untuk memilih saya menjadi anggota dewan terpilih kembali. Apa yang ditawarkan Pak untuk periode selanjutnya? Kalau yang ditawarkan itu ya hanya satu, bagaimana kami ini bisa terpilih kembali melalui suara terbanyak, dan suara terbanyak itu tentunya dari masyarakat warga Biringkena dan Tamalandrea. Oke, terkait dengan pesan politik nih Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemuda khususnya di dapil Bapak terkait pesan-pesan politik, silakan Pak. Ya, kami berharap juga para pemudi di wilayah kami, tentu juga kami ini punya batasan. Yang namanya jabatan itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Ya, jadi kami berharap kepada pemuda dan pemudi yang ada khususnya di Biringkena Tamalandrea menjadi generasi kami ke depan. Bagaimana seorang tokoh itu patuh dan taat kepada pertama aturan dan taat kepada semua apalagi semua yang bersifat amanah atau kepedulian terhadap masyarakat. Karena jangan sampai mencoba atau mencoba-coba, maka ketika kita bisa terpilih, maka sia-sialah keterpilihan kita. Jadi awal daripada keberhasilan kita ya dituntut dengan kewajiban-kewajiban antara lain peduli dan amanah. Baik, jadi harus dimanfaatkan betul-betul. Harus apa dimanfaatkan, yang amanah ya. rakyat itu tadi apa. Ya, Kemudian yang terakhir nih Pak, terkait dengan visi dan misi dari wali kota terkait dengan pembangunan di Kota Makassar, seperti apa Bapak melihatnya? Ya, yang namanya wali kota itu siapapun jadi pejabat pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, ketika suatu program itu tidak tercapai maksimal, itulah manusia. Jadi kita ini harus manusiawi untuk menilai sesuatu, karena keinginan dan kemampuan itu berbeda. Ya, ada keinginan tetapi kemampuan kita cukup sampai di situ. Bukan karena kemampuan itu tidak tercapai akibat daripada sebuah kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin, tapi ada kendala-kendala yang bisa menghalangi sehingga kemauan itu tidak terwujud. Ada faktor-faktor lain lah yang bisa menghalangi sehingga itu tidak bisa tercapai dengan baik. Tapi yakin dan percaya seseorang pemerintah itu pasti menginginkan yang terbaik. Ya, baik itu di parlemen maupun di eksekutif. Ya. Karena bagian pemerintah itu adalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, aman dan sejahtera. Ya. Baik Pak, tentunya kita harapkan apa yang menjadi program-program dari Bapak Wali Kota yang bersinergi dengan anggota DPR juga, kemudian juga apa yang menjadi hasil reses tadi, semoga cepat terrealisasikan, dan tentunya juga PAD walaupun sudah hampir akhir tahun nih Pak, semoga segera mencapai target ya Pak. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi PAUTERE hari ini, dan tentunya terima kasih sekali lagi kepada Pak SR telah meluangkan waktunya untuk kita di PAUTERE hari ini. Akhir kata, saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.